Kali majelis kita, talum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu saudara kusiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Syukur alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bersilaturahim dan thalabul ilm, menuntut ilmu. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebelumnya ibu ingat, sehat semua? Badannya lancar? Ya. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semuanya makin baik, solih solihah. Amin. Yang belum punya mantu, saya doakan semoga cepat diberi mantu. Ya. Yang belum punya cucu, semoga Allah cepatkan punya cucu. Ya. Yang mau nikah lagi, saya doakan. Ya mungkin ada teman ibu kan? Ya. Atau neneknya ibu mungkin ya. Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Ibu-ibu, hari ini kita akan awali kajian kita sebelum berpindah kepada kajian Tazkiyatun Nufus, yaitu 3, 3, dan 3. Ini materi pengulasan dan pengulangan agar kita selalu ingat 3, 3, dan 3. Berarti berapa kali? 3 kali ya. 3, 3, 3. 3 yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Nabi, atau ketika Rasulullah melontarkan satu pertanyaan. Ketika ditanya bentuknya, ya Rasulullah, ayul amal afdal? Rasul, amal apa yang paling utama itu? Maka dijawab, as-salatu ala waktiha. As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Ibu selama ini sering tepat waktu atau sering nggak tepat waktu? Ya. Karena ada yang ngakunya muslimah dengar adzan kaget juga ada kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ada adzan. Cuman gitu aja. Mending kalau tersambil air wudhu ya. Alhamdulillah ibu ya. Salat zuhurnya nggak ada yang jam 1 ya. Ya. Amin. Ya jam 2 banyak maksudnya ya. Dulu waktu sebelum ngaji, waktu sebelum ngerti kan gitu ya. Jadi kalau yang dimaksudkan sholat tepat waktu itu, idealnya sebelum kita azan kita sudah ambil air wudhu.
atau setidak-tidaknya tidak jauh dari azan kita sudah sholat, ya. Ya, jangan sampai terlalu jauh dari azan kita sudah sholat lah begitu. Baik, mungkin poin utamanya kita dari sholat ini kita ambil satu ayat saja, surat Maryam surat 19 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun 'adha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Surat 19 ayat 59. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Ya, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Kita ingat, inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah idza saluhat wa idza fasadat. Sesungguhnya pertama kali akan diperiksa, dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lainnya baik. Kalau sholatnya rusak, juga yang lainnya rusak. Nanti ibu-ibu perhatikan, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Ulangi Ustadz, ya, asas senang banget ngulangin ini. Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal ya? Gimana, ada mau protes? Ada laki-laki tipenya nggak suka badan gitu. Mereka mau jangan tapi istrinya lagi gitu. Nanti nggak suka apa yang termasuk. Kalau dibalik gimana Ustadz? Suami yang buat marah, buat jengkel istri. Kalau ada suami yang buat marah, buat jengkel istri, maka jawabnya apa? Bunga mawar buah kedondong. Sabar dong. Loh, buahnya sabar itu surga kan? Orang yang sabar dicintai oleh Allah kan? Ya udah, sabar aja. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Aku tuh udah syukur Ustaz, tapi ya berarti belum. Ya. Sabar sih kita. Nah, nggak boleh pakai ya. Tadi syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Biasanya Bu yang kurang sabaran itu ibu-ibu atau emak-emak. Astagfirullahaladzim. Padahal ibu kalau sabar, diam aja, kalau waktunya mati juga mati. Makanya kalau ada orang yang bunuh diri itu orang yang kurang kerjaan itu. Baik. Jadi amalan yang utama yang pertama adalah sholat tepat waktu. Jadi untuk kita, kata Ibnu Abbas tentang sholat itu, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat salah nih. Kalau menurut Ibnu Abbas, sholat ya yang dimaksudkan dengan surat Maryam surat 19 ayat 59 tadi adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Ini pelajaran pertama. Bu, pastikan ya membina diri, membentuk diri itu dari sholat. Karena sholat yang benar, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang benar, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik. Yang kedua, tsumma ayu ya Rasulullah, lalu apa amalan yang utama itu? Maka birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Coba tolong sebutkan Bu, masih ingat? 4 akibat durhaka terhadap ortu.
Sampai lupa nggak tahu, nanti saya kasih tahu. 4 akibat durhaka terhadap ortu. Sampai nggak tahu tak kasih tahu. Jadi langsung aja. Iya. Manja banget. Oh, mau cari kebetan. Contohnya dulu. Contohnya 4-4-nya gitu ya. Saya ulangi. Jadi ibu, dampak akibat durhaka terhadap orang tua itu banyak, tetapi yang paling mengerikan 4. Yang pertama, sholatnya, doa ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Sholatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah kalau dia durhaka terhadap orang tua. Jadi sholatnya, ibadahnya nggak diterima oleh Allah kalau dia durhaka terhadap ortunya. Siapa itu ortu? Orang tua. Siapa itu ortu? Bapak ibu. Yang kedua, dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Jadi itu anak yang durhaka sama orang tuanya, maka akan dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Berarti nggak akan mengalami kesuksesan karena nggak diberkahi, Bu. Seorang laki-laki dia bisa jadi nggak baik gara-gara istrinya. Tapi kalau seorang istri yang tadinya nggak baik terhadap orang tuanya, dia menjadi baik karena suaminya baik. Betul nggak sih? Seorang istri menjadi baik karena dia memiliki suami yang baik. Tapi seorang suami jadi nggak baik gara-gara istrinya. Berarti yang masalah? Ya udah, selesai. Yang ketiga, susah dalam sakaratul mautnya. Dipentungin malaikat terus tuh. Susah fi sakaratil maut. Dan yang keempat, gantian dong mas aku terus. Halo, assalamualaikum. Ini apa yang keempat? Yang keempat akan mendapatkan azab kubur. Mana yang paling berat dari 4 itu? Ibadahnya, sholatnya nggak diterima oleh Allah, dicabut keberkahan hidup, ketenangan hidup. Ya, dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup, nggak diberkahi. Kemudian susah dalam sakaratul mautnya. Dan yang keempat adalah dapatkan azab kubur. Makanya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, apa amalan yang utama? Al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu bentuknya nggak mesti perang loh Bu ya. Kalau wanita malah Nabi mengatakan, maksudnya jihadnya wanita itu tidak menumpahkan darah, melainkan haji dan umroh. Ya.
Baik, ini 3 yang pertama, amalan yang utama, amalan yang mulia. Yang pertama tadi, sholat tepat waktu, kemudian bakti pada orang tua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Di poin ini ada pertanyaan?